Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae yang disusun oleh 1. Ahmad Faris, 2. Aisyah Amelia Putri, 3. Diah Haura Kamila, 4. KM Gibran Hilario, 5. Mustasfa Zahra, dan 6. Satria Wahyudi. A. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Untuk contohnya A. Rizoma. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. B. Stolon. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Tunas yang dapat tumbuh pada buku dari stolon saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu. C. Umbi lapis. Lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. D. Umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pengembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan tanaman ubi jalar, juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. C. Kuncup adventif daun. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah sebagai berikut. A. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. B. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenam tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. C. Setek. Setek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut setek batang. Pernahkah kamu mendengar istilah pemulihan tanaman? Pemulihan tanaman adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Contoh teknik pemulihan tanaman yaitu menyambung atau mengenten dan menempel atau okulasi. Pertama ada menyambung atau mengenten. Adalah cara perkembangbiakan dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Yang kedua ada menempel atau okulasi.
Dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik ini sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. B. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, penyerbukan atau polinasi. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya berikut ini. A. Anemogami. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya, tanaman padi dan jagung. Penyerbukannya yang dibantu oleh angin disebut anemogami. B. Entomogami. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Umumnya, penyerbukan tersebut terjadi pada bunga, contohnya bunga matahari. Serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket, sehingga mudah melekat pada kaki serangga, seperti lebah, untuk hinggap dan menghisap nektar. C. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Misalnya, bunga cangkring atau dadap, atau Erythrina variegata. Salah satu contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung kolibri. D. Chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Misalnya, tanaman kaktus. E. Antropogami. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Selain anggrek, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, misalnya tanaman vanili dan salak. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. A. Penyerbukan sendiri atau autogami. B. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. C. Penyerbukan silang atau allogami atau juga bisa disebut xenogami. D. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Pertumbuhan fertilasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk butuh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. 3. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah, ovanum. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara individu baru. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia.
Berikut ini akan dibahas berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. A. Anemokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. B. Hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan air. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya menggunakan cara hidrokori adalah hidup di daerah pantai, sungai, ataupun tempat yang berupa perairan. Contohnya pohon kelapa dan bakau. C. Zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran zookori ini dibedakan menjadi 4 berdasarkan hewan yang menyebarkannya, yakni 1. Entomokori, 2. Chiropterokori, 3. Ornitokori, 4. Mammokori. D. Antropokori. Penyebaran biji dengan bantuan manusia disebut antropokori. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. 4. Perkecambahan. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. C. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan mengalami perkembangan hidup yang dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan betina bersatu membentuk zigot. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menghasilkan biji. Biji dapat ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru.